Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan, sehingga kita selalu ada dalam kebaikan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, kasih-Nya tetap bagi setiap kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, yang selalu melimpahkan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru ini kami ada lagi karena kemurahan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sediakan yang terbaik buat kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang akan segera dijatuhi hukuman penjara karena tindakan kriminal yang dia lakukan. Hakim yang memeriksa perkaranya sudah mengenal pemuda ini sejak kecil, dan ia juga mengenal ayahnya. Sang ayah dari pemuda ini adalah seorang pengacara terkenal dan seorang penulis buku yang berjudul The Law of Trust, Hukum Kepercayaan. Sang hakim bertanya kepada pemuda ini, apakah kamu mengingat ayah kamu? Hal luar biasa apa yang kamu paling ingat tentang ayah kamu? Sang pemuda menjawab, ya, saya ingat sekali ayah saya. Yang paling luar biasa adalah kalau saya ingin bertanya kepada ayah saya, ayah selalu berkata, pergi sana, ayah sedang sibuk. Ketika saya ingin mengajaknya bermain, ayah mengatakan, aku tidak punya waktu, pergi sana. Itulah yang aku ingat tentang ayah. Sangat disayangkan saudara bahwa seorang ayah yang seharusnya punya waktu dan memberi perhatian kepada anaknya, tapi tidak berfungsi untuk membimbing anaknya dalam kebenaran. Dalam ayat ini saudara, Amsal 4 ayat 1-2 dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Di sini saudara, setiap orang dinasehati untuk mendengar didikan ayahnya. Siapa kita yang tidak punya ayah? Kita semua punya ayah biologis. Tapi ayah yang bagaimana yang perlu kita perhatikan didikannya, supaya kita memperoleh pengertian? Tentu adalah ayah yang hidup dalam kebenaran, yang hidup mengasihi Kristus, yang hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan dan kasih karunia Tuhan. Seorang ayah yang baik akan memberikan didikan yang benar kepada anaknya. Dan di sini saudara kita melihat bagaimana Raja Saul memposisikan dirinya sebagai ayah yang mengajarkan hikmat kepada anak-anaknya. Dan pesan ini berlaku buat kita. Apa yang dituliskan dalam ayat-ayat ini tertuju kepada kita. Hikmat yang dimiliki oleh Salomo berasal dari Tuhan, dan kita perlu mendengarkan dan memperhatikannya. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka setidaknya ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah jaga hati kita. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Selain menjaga hati kita, kita perlu menjaga mulut kita.
Di ayat 24 dan 26 dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Yang selanjutnya adalah jaga mata kita. Dikatakan di ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Mata seringkali menjadi alat yang digunakan iblis untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Jaga mata kita agar memandang hal-hal yang baik dan benar. Dan terkhusus adalah mata rohani kita, supaya selalu tertuju kepada Kristus. Yang terakhir adalah jaga perbuatan. Setiap tindak tanduk kita, lakukanlah yang baik sesuai dengan yang berkenan kepada Tuhan. Tertulis di ayat yang ke-26, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, isi hati kita, semuanya dilihat dan diketahui Tuhan. Dan itu semua yang kita lakukan adalah seperti taburan benih yang kalau kita tabur akan menuai hasilnya di kemudian hari. Kalau kita mau hidup kita baik, keadaan kita baik, lakukanlah yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tinggallah selalu di dalam kasih karunia-Nya. Jangan melenceng dari firman Tuhan. Roh Kudus akan selalu menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menuruti akan firman-Mu, hidup dalam hikmat-Mu, takut akan Tuhan, menjaga hati kami, menjaga mulut, pikiran, perkataan, dan tindakan kami, menjaga mata kami, sehingga kami selalu hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan lewat firman-Mu dan oleh Roh Kudus-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami membawa setiap pergumulan doa yang disampaikan, setiap permasalahan yang sedang dialami oleh setiap kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, tilik dari tempat maha tinggi, dan nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami terima jawaban doa, kami terima pertolongan Tuhan, tepat pada waktunya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.